Hai guys, balik lagi sama aku Gisaurus di materi yang kedua. Setelah sebelumnya kita membahas tentang dasar pembahasan tekstur pada gambar digital, sekarang kita akan membahas tentang aset tekstur digital maupun brush digital yang bisa kita terapkan untuk gambar kita atau ilustrasi kita. Sebelum kita memasuki tentang materi utamanya pada karakter, kita juga harus memahami nih tools atau alat bantu yang bisa kita gunakan untuk menambah value di dalam ilustrasi kita. Nah, di materi yang kedua ini aku akan membahas tentang memahami aset tekstur digital itu apa saja, kemudian jenis aset tekstur itu apa saja, lalu cara mengaplikasikan tekstur baik di aplikasi Ibis Pen, Infinite Painter maupun HiPen. Sejujurnya ketiga aplikasi itu memiliki fitur yang sama, jadi dengan menonton satu tutorial saja kalian harusnya sudah paham ya, karena toolnya hampir sama. Kemudian ada don'ts dalam menggunakan aset tekstur digital. Lalu nanti di akhir ada sedikit demo praktikal dan sedikit informasi mengenai website yang kita pakai untuk mengoleksi beberapa aset tekstur digital. Oke, jadi sebelum kita memasuki pemahaman terkait materi aset tekstur digital, kita harus juga mengetahui apa sih aset tekstur digital itu. Jadi aset tekstur itu adalah gambar yang udah jadi, bukan kuas. Kalau biasanya kita nyiptain aset tekstur pada gambar itu menggunakan brush. Nah, di sini aku membagikan sedikit cara singkat atau shortcut dalam membuat tekstur digital. Aset tekstur berbeda dengan brush. Kalau brush itu kan kita ngasih tekstur secara manual. Tapi kalau aset tekstur itu adalah gambar yang sudah jadi, lalu kita terapkan ke dalam gambar kita. Oke, sekarang kita masuk ke materi yang kedua, yaitu jenis aset tekstur digital. Kalau kita search tekstur di Pinterest, hasilnya akan banyak banget dan pasti bikin kita pusing. Tapi kita fokuskan jenis tekstur yang akan kita bahas adalah tekstur yang sering kita pakai pada karakter, karena fokus materi kita adalah kelas dasar tekstur pada karakter. Oke, jenis tekstur yang pertama adalah hatching atau arsir garis. Ciri-cirinya kasar, bergaris, serta memberikan kesan tradisional pada gambar. Biasanya bentuknya seperti arsiran pensil warna. Kalian bisa cari jenis paper tekstur ini dengan keyword hatching atau arsir garis. Nanti akan muncul beberapa jenis contohnya yang bisa kita pakai dan terapkan di dalam gambar. Nah, sekarang coba kita perhatikan dua gambar ini. Yang sebelah kiri gambar masih terlihat polos dan masih terasa sekali ya kesan digitalnya, sedangkan yang kanan sudah ditambahkan tekstur. Maka dari itu peran tekstur sangat penting di dalam menciptakan visual ilustrasi. Nah, kalau diperhatikan di sebelah kanan ini ada tekstur garis-garis seperti ini. Tekstur ini bisa diciptakan dengan menggunakan brush, tapi juga bisa diakalin dengan paper texture jenis hatching atau arsir garis. Nanti hasilnya akan seperti ini, dengan catatan tetap memainkan shading serta blending mode pada layer kita. Nah, paper tekstur ini bisa kalian terapin ke bagian karakter kayak misalnya pakaian, kulit, bahkan rambut. Jadi satu tekstur bisa bermanfaat untuk ketiga bagian ini dan bisa membantu kita untuk mempercepat workflow. Oke, green atau nice texture. Pernah nggak kalian mikir gimana sih cara gambar kita supaya kayak gini, atau kayak gini? Sini kita masuk ke jenis tekstur yang kedua. Ciri-ciri green texture dari bentuknya yang berpasir dan sedikit lebih soft. Jadi tekstur ini lebih cocok kita terapkan ke shading tekstur pada karakter, misalnya pada bagian kulit atau bagian rambut. Nah, tekstur ini memberikan kesan berpasir pada gambar sehingga gambar kita terlihat lebih memiliki tekstur dibandingkan ketika tidak. Next, tekstur yang ketiga, the ground texture. Aku nggak tahu nyebutnya ground atau ground. Intinya, mari kita sama-sama lihat gambar aku di sini. Di sini aku menambahkan beberapa jenis tekstur ground yang bisa kita lihat di lingkaran merah ini. Nah, jadi fungsi ground texture adalah memberikan efek kusam, kotor, atau kesan off pada gambar kita. Nah, tapi tekstur ini nggak cuma bisa kita terapkan ke dalam environment gitu, nggak cuma di lingkungan tapi juga bisa pada karakter. Jadi misalnya di kulit, di pakaian, ataupun di rambut.
ketiganya masih bisa masuk dengan cara memberikan tekstur yang lebih soft. Selanjutnya ada fabric texture. Fabric texture juga banyak jenisnya. Kalau kita cari di Pinterest, hasilnya bakalan super duper banyak. Tapi ada beberapa jenis yang bisa kita terapkan di dalam gambar. Contohnya kayak sejenis denim, wool, kain kanvas, atau ini dan ini juga. Oke, tekstur yang terakhir adalah motif atau pattern texture. Ini biasanya kita terapkan pada pakaian ataupun kain apapun yang kita ciptakan di dalam gambar kita. Motifnya biasanya berulang seperti geometrik dan lain sebagainya. Contohnya ini, dan ini. Nah, tekstur ini juga kita bisa peroleh dari aset tekstur digital. Contoh aku menerapkan aset tekstur yang aku punya ke dalam gambar aku yang ini. Aku cukup shading sederhana, lalu aku tambahkan 4 tekstur ini ke dalam karakter aku. Yang pertama, di karakter kulit aku bikin pakai tekstur dream. Lalu di bagian baju luar aku tambahin tekstur hatching supaya ada kesan garisnya. Lalu di bagian baju dalam aku juga nambahin tekstur hatching miring supaya ada kesan arsiran. Dan yang terakhir di bagian rambut aku tambahin tekstur hatching yang lebih acak sehingga teksturnya lebih menyala. Gimana? Gampang kan? Gampang sih Kak, tapi Kak, aset tekstur dapat dari mana? Nah, kalau itu kita masuk ke materi pembahasan tambahan, yaitu website penyedia aset tekstur digital. Seperti yang aku bilang sebelumnya, kalau kita cari tekstur di mesin pencarian seperti Pinterest, Google, atau sejenisnya, yang keluar itu hasilnya banyak banget dan berujung kita jadi bingung. Makanya di sini aku rangkumin 3 website yang sering aku pakai untuk koleksi aset tekstur digital yang bisa kita terapkan di dalam ilustrasi kita. Yang pertama ada Freepik. Jadi di website ini kamu bisa akses berbagai macam aset seperti video, audio, ilustrasi, atau bahkan desain. Nah, website ini kita juga bisa cari aset tekstur digital yang bisa kita pakai untuk gambar kita. Keywordnya kita bisa tulis paper tekstur, hatching tekstur, atau tekstur-tekstur lainnya. Nanti kita tinggal pilih yang mana yang sekiranya cocok dengan yang kita inginkan. Di website ini kita juga bisa login atau sign untuk dapat free download ya per harinya. Karena di website ini ada user basic dan ada juga yang premium. Jadi kita download yang tidak ada logo crown-nya. Kalau yang ada logo crown-nya itu berarti kita harus premium. Website ini juga ada yang menyediakan untuk free personal use dan commercial use, ada juga yang berbayar untuk lisensinya. Jadi perlu diperhatikan juga ya. Dan kualitas yang kita dapat di aplikasi ini tuh lumayan HD dibandingkan ketika kita download di Pinterest. Next, Canva. Di Canva kamu bisa nemuin berbagai macam elemen tekstur yang bisa kita koleksi sebagai bahan tambahan. Nah, kamu bisa buka lewat website dan login di sana, atau kamu bisa buka lewat aplikasi. Di aplikasi kita buka di bagian elemen saat bikin desain, kemudian kita ketik tekstur atau sejenisnya, nanti akan muncul di bagian grafik maupun di bagian foto, tapi aku lebih suka di bagian grafik. Di bagian grafik ini kamu bisa pilih berbagai macam jenis tekstur yang bisa kita jadiin aset untuk personal use atau commercial use, pastinya yang tidak ada logo crown-nya ya. Kalau ada logo crown-nya itu berarti kita harus premium. Dan yang terakhir, Adobe Stock. Fungsinya masih sama dengan Freepik dan Canva, yaitu menyediakan aset tekstur digital berupa gambar. Kamu bisa cari dengan keyword tekstur atau paper tekstur. Cuman kalau di Adobe Stock itu dia ada free trial dan berbayar. Kalau mau sedikit keluar uang, bisa coba aplikasi Adobe Stock. Nah, setelah kita bahas semua hal tadi, sekarang kita memasuki don'ts dalam menggunakan aset tekstur sebelum masuk ke pembahasan praktek. Nah, jadi penggunaan aset tekstur itu perlu dikontrol supaya gambar kita nggak rusak. Jadi jangan mentang-mentang kita punya aset tekstur yang merupakan shortcut di dalam menciptakan tekstur, lalu kita cuma asal tempel-tempel kelar. Tapi di dalamnya kita punya prinsip utama. Yang pertama yaitu jangan nempel aset secara mentah. Jadi jangan
layer 1 gambar, layer kedua tekstur, opacity diturunin sedikit, selesai. Nggak kayak gitu. Lalu yang kedua ada atur opacity sesuai kebutuhan. Biasanya aku pakai tipis aja, misalnya kayak di antara 6-20%. Tapi kalau misalnya dirasa masih kurang keluar, boleh ditambah lagi. Terus yang ketiga ada gunakan blend mode seperti misalnya multiply, overlay, atau soft light. Aku pribadi lebih sering pakai overlay atau soft light seperti di contoh gambar ini. Lalu kita gunakan masking untuk membatasi area tekstur. Gunanya apa sih kak? Supaya tekstur itu nggak keluar dari karakternya. Kalau misalnya di aplikasi gambar yang kita pakai, misalnya Infinite Painter atau Ibis Pen, kita biasanya namanya adalah clipping mask. Dan perlu diingat, aset tekstur yang baik adalah yang menyatu dengan ilustrasi, bukan yang terlihat menonjol sendiri. Nah, kesalahan umum dalam menggunakan aset tekstur digital, beberapa kesalahan yang sering banget aku temuin, baik misalnya di Instagram atau misalnya di Pinterest, adalah misalnya tekstur terlalu kuat atau over tekstur. Jadi over tekstur itu juga sebenarnya tidak bagus ya guys. Over tekstur itu bikin mata sedikit lelah. Kemudian yang kedua, tekstur menutupi bentuk dan warna dasar. Maka dari itu tadi aku bilang, prinsip utamanya adalah memainkan opacity dan blend mode dari si layer tekstur. Supaya apa? Bentuk dan warna dasarnya yang ada di bawahnya tidak tertutup. Kemudian tekstur gak sesuai dengan objek. Kayak yang tadi aku kasih contoh, di sini aku menyesuaikan dengan objeknya. Misalnya di pakaiannya aku bentuknya kayak gini, di rambutnya seperti ini. Jadi tekstur asetnya itu kita sesuaiin juga dengan bentuk si ilustrasi yang kita buat. Lalu semua area diberi tekstur tanpa fokus. Sebagai contoh kita lihat gambar di sini, teksturnya terlihat balance. Kenapa? Karena tekstur di bagian karakternya itu dia tidak semuanya over texturing. Misalnya di bagian rambut dia kasih detail yang lebih mendetail, untuk helai-helai rambutnya diberi garis miring seperti ini. Tapi untuk di bagian kulitnya dia kasih tekstur yang lebih soft, misalnya kayak grainy atau cuma sekedar kayak efek-efek rayon. Jadi perpaduan ini tuh bikin gambar kita terlihat lebih balance, sehingga yang melihat gambar kita itu tidak mengalami kelelahan atau kecapean. Karena salah satu tanda gambar kita itu over texturing adalah ketika kita melihat gambar tersebut mata kita lelah. Oke, setelah bermateri panjang, pasti kalian udah mulai lelah dan udah mulai nggak fokus sama materinya. Jadi kita langsung aja masuk ke praktek di 3 aplikasi yang akan aku pakai, yaitu Infinite Painter, Ibis Pen, dan HiPen. Jangan tanya lagi ya, ada Procreate apa enggak? Enggak ada guys. Oke. Kita praktekin yang pertama di aplikasi Infinite Painter. Di sini aku udah punya satu karakter yang sengaja aku buat polos untuk materi aset tekstur digital ini. Karena biar kelihatan nanti di awalnya seperti ini dan di akhirnya seperti apa. Nah, biasanya layernya aku pisahkan berdasarkan bagiannya. Ada bagian kulit, ada bagian baju, atau di bagian rambut. Tapi biasanya aku juga blok satu karakter gitu supaya lebih mudah diwarnain. Cuman karena ini lagi mau praktek texturing, makanya aku pisahkan secara layer. Nah, di sini aku buat dulu ya namanya biar mempermudah aku dalam menentukan bagian-bagian layernya. Karena tuh kadang kalau misalnya nggak ditulisin namanya jadi lupa. Nah, di sini tuh aku mau nambahin tekstur, ada 4 tekstur yang udah sebelumnya aku bahas juga di video awal. Nah, di sini untuk kulit aku kasih tekstur grainy. Jadi ada kesan kasar di bagian kulitnya, tapi tetap halus. Jadi nggak yang over texturing gitu. Nah, setelah kita tambahkan layer di atas warna dasarnya, kita kasih clipping mask supaya gambar-gambar di pinggirnya itu nggak keluar. Jadi tetap ada ini bentuk awalnya. Lalu kita mainin blending mode si layernya macam-macam nih, ada multiply, darken, color burn, overlay, soft light. Nah, tapi aku lebih sering pakai overlay atau soft light di bagian ini. Nah, tapi di bagian ini aku pakai divide karena lebih cocok kalau teksturnya warna putih di aplikasi Infinite Painter ini.
Lalu tekstur yang kedua ada tekstur hatching garis untuk di bagian bajunya. Nah, tapi kan kalau kita texturing baju itu ada flow atau arahnya gitu. Misalnya ini teksturnya ini ya, flow si bajunya tuh jatuh ke bawah ya. Nah, itu kan ada flow yang ikut ya. Jadi kan nggak mungkin teksturnya cuma lurus kayak gitu. Nah, biasa aku ubah dulu di transformnya, aku pakai fitur warp. Jadi untuk mengubah si arah teksturnya supaya nggak kaku. Jadi lebih ngikutin si objek utamanya. Karena kan balik lagi, tekstur yang bagus atau aset tekstur digital yang bagus adalah aset tekstur yang bisa mengikuti si bentuk ilustrasinya. Setelah kita transform sedikit supaya lebih mengikuti bentuk dasar, nah di sini aku mainin lagi mode blendnya ke overlay atau soft light, lebih menyatu. Tapi kayaknya ini juga divide juga deh, karena dia warnanya lebih warnanya putih gitu. Aku pengennya warna putih. Nah, terus di bagian si shadingnya ini juga ada bagian gelapnya ya. Jadi si objek teksturnya itu kita pindahin di bawah multiply supaya warnanya lebih gelap. Lalu di bagian baju dalam nih aku juga kasih tekstur hatching atau arsir garis menyamping nih supaya agak beda sama yang di baju luarnya. Sebenarnya caranya juga sama ya, kita mainin di bagian mode blendingnya. Tidak lupa kita kasih clipping mask supaya gambar kita tuh nggak keluar garis atau nggak keluar bentuk dasar dari si karakter. Lalu nih rambutnya juga aku tambahin tekstur, tapi supaya teksturnya tuh nggak terlalu over texturing, itu si opacity-nya dikurangin aja guys. Jadi nggak usah terlalu tebel supaya warnanya juga nggak terlalu menggonjreng gitu ya, takutnya yang ngeliat sakit mata guys gitu. Nah, di bagian sini aku mau ngasih sedikit shading bayangan gitu ya. Oke, nah di pinggirannya aku kasih sedikit smudge supaya nggak terlalu kasar. Nah, udah jadi gambar kita. Nah, khusus Infinite Painter ini ada fitur paper yang bisa nambahin tekstur digital tanpa harus kita download dari website ini, website itu, atau aplikasi mana aja. Jadi lebih mudah gitu ya. Kita juga bisa nambahin aset tekstur yang kita download ke dalam fitur paper ini. Tinggal kita atur kedalamannya, opacity-nya, dan ukurannya. Tapi fitur ini sebenarnya lebih cocok untuk jenis-jenis gambar digital yang lebih ke watercolor sih, karena dia nambahin kesan tekstur di kertasnya, bukan di objeknya. Oke, selanjutnya kita praktek di aplikasi Ibis Painter. Sebenarnya aplikasi gambar itu satu sama lain hampir sama fiturnya ya, tapi di sini aku mau sedikit kasih fitur Ibis Pen yang mungkin teman-teman belum terbiasa pakai atau bahkan nggak tahu. Nah, di bagian kanan ini ada bagian galeri atau kayak logo galeri gitu ya. Nah, isinya tuh material-material yang bisa kita pakai di dalam ilustrasi kita. Dia juga ngejadiin banyak bentuk tekstur tuh, misalnya paper tekstur atau ground tekstur yang bentuknya usang. Jadi kita nggak perlu repot-repot lagi nyari di website ini, di website itu, karena di aplikasi gambarnya sudah menyediakan. Nah, contohnya kayak gini ya, ini bisa kita pakai di ilustrasi karakter kita. Nah, di sini aku mau teksturing si kulitnya dulu pakai gradient tekstur seperti sebelumnya. Nah, ini fitur yang aku maksud, extract line drawing. Jadi tekstur yang kita import itu bisa kita hilangin backgroundnya secara instan gitu. Jadi si teksturnya itu bisa kita ubah warnanya dan lebih lebih menyatu sama si gambarnya. Contohnya di sini ya, aku atur dulu ukuran si ininya, lalu aku ubah warnanya nih, tapi aku clipping mask dulu, lalu aku alpha lock supaya warnanya nggak keluar. Tinggal aku warnain sesuai dengan warnanya. Misalnya aku warna pink ya, aku warnain di dalam si alpha locknya jadinya warna pink kayak gini. Oke, selanjutnya kita teksturing juga di bagian baju luarnya. Kayak yang awal kita atur pakai extract line drawing supaya backgroundnya hilang. Jadi udah nggak ada lagi putih-putih
di belakang si tekstur. Kita bisa lihat di sini nih, kalau misalnya pakai warna gelap, backgroundnya udah hilang, jadi si teksturnya itu bisa kita ubah warnanya sesuai dengan yang kita mau dan lebih sesuai sama karakternya. Lalu aku juga kasih clipping mask ya, clipping mask kita taruh lagi ke dalam karakternya. Kita atur juga si bagian mesh foamnya supaya mengikuti bentuk atau arah si baju luarnya, karena kan ini ada flow-nya ya, balik lagi kayak awal. Dan kalau di Bispen itu dia lebih enak ngaturnya karena dia bisa, fiturnya tuh bisa nambahin kotak-kotak kecilnya itu loh, supaya kita bisa lebih mudah mengatur si bentuk mesh foam yang ada di dalamnya. Nah, aku atur sedemikian rupa sampai nemu yang pas. Nah, kalau misalnya kita gambar secara manual tuh pasti bakalan butuh waktu yang cukup lama ya, apalagi kalau misalnya detailnya tuh banyak banget. Nah, makanya kita pakai tekstur ini supaya lebih mempercepat workflow. Nah, di sini aku juga terapin lagi tekstur di bagian baju dalamnya. Masih sama ya caranya. Aku persingkat aja ya guys, karena caranya hampir sama dan berulang gitu supaya tidak kepanjangan videonya ya. Tinggal mainin blending mode-nya aja. Nah, di bagian rambut juga aku sama ya caranya, cuman ini pakai extra clean drawing jadi teksturnya lebih kelihatan. Warnanya juga diubah sesuai dengan warna yang ada di sekitar rambut. Lalu aku kasih linear burn supaya warnanya lebih menyala teksturnya. Nah, gambar kita yang di Bispen udah jadi. Nah, kalau kalian nggak nemu fitur extra clean drawing waktu import picture, kalian bisa buka fitur efek, nanti ada di bagian adjust color dan bagian extra clean drawing. Next, kita tutorial lagi di Hypen. Nah, Hypen juga fiturnya hampir sama ya, dan lumayan lengkap juga. Jadi di sini aku udah import karakternya, beberapa layarnya. Di kulitnya aku ubah teksturnya jadi grainy yang agak lebih ini ya, lebih full dan lebih berpasir. Dan aku terapin sama, kita klik tanda tambah picture, tinggal kita tambahin di layar atasnya, lalu kita mainin blending mode-nya. Blending mode-nya di sini aku ubah, nyari yang pas dulu nih, kadang kan kelihatan tuh. Nah, previewnya aku pakai yang ini aja, lalu opacity-nya aku turunin secukupnya. Nah, hal yang sama kita terapin juga di bagian baju dan lain sebagainya ya guys. Jadi pada dasarnya semua aplikasi itu sama ya fiturnya, tinggal kita manfaatin aja. Dan kita juga harus paham gimana aset tekstur digital bisa ngebantu ilustrasi kita jadi lebih bernilai. Nah, jadi video kali ini itu dulu. Ada penugasan buat kalian buat satu karakter dengan menerapkan beberapa paper tekstur atau aset tekstur digital pada gambar kalian. Nanti aku akan review di grup WhatsApp. Oke?